Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Salsabila dengan NIM 08051182929013 dari kelas L1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan melakukan pengolahan data terkait materi uji akurasi dari praktikum survei pemetaan sumber daya laut dan estuari. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji akurasi. Jadi uji akurasi citra itu merupakan proses untuk mengecek seberapa tepat hasil klasifikasi citra dibandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga kita bisa tahu informasi yang dihasilkan itu sudah dapat dipercaya atau masih perlu perbaiki. Nah, dan di sini kami tuh telah melakukan praktikum lapangan, di mana kami telah plotting beberapa titik dan menentukan tutupan lahan dari lokasi tersebut, yang tujuannya itu untuk yaitu untuk membandingkan hasil citra dengan di lapangan itu akurat atau tidak. Nah, kalau nilai akurasinya tinggi itu berarti klasifikasi itu sudah layak dipakai untuk analisis lebih lanjut. Kemudian kalau hasil akurasinya itu rendah berarti perlu diperbaiki. Nah, terus di sini kita tuh bisa melakukan perbandingan itu secara manual melalui Excel yang menggunakan coefficient matrix, yaitu tabel yang digunakan untuk membandingkan. Nah, dari tabel inilah semua nilai akurasi itu dihitung, seperti user akurasi, producer akurasi, terus overall akurasi, dan coefficient kapal. Nah, kita langsung lanjut saja ke cara pengolahannya, itu dari Excel. Baiklah, kita langsung masuk saja ke cara pengolahannya. Itu yang pertama, kita buka dulu hasil dari plotting kita yang dalam bentuk txt. Kemudian jika sudah, kita drag filenya ke Excel. Ini jika sudah, kita atur dulu. Oke, di sini ada sudah ada hasil plottingan kami kelompok 2, yang ini longitude, yang ini latitude. Nah, di sini kita tambahin nama klasifikasi citra untuk kita bandingkan atau kita uji akurasi antara hasil klasifikasi citra dengan data lapangan kita. Nah, di sini kita buat ground check. Ground check itu hasil dari data lapangan kita. Klasifikasi citra ini data yang dari citranya. Ini kita atur dulu, kita rapikan. Nah, jika sudah, kita tambahkan di sini kelas tuh 4. Nah, di sini deskripsinya. Yang pertama itu bangunan, lahan terbuka, vegetasi, kemudian perak. Nah, di sini kita pakai 4 kelas ini. Kita rapikan terlebih dahulu lagi. Jika sudah, kita warnain dulu ini, misalnya bangunan warna apa, agar kita tuh bisa mudah untuk bedakannya. Bangunan di sini saya pakai warna abu-abu sepertinya. Kemudian lahan terbuka saya pakai warna ini, vegetasi hijau. Kemudian perairan biru. Nah, jika sudah, kita isi dulu ground check kita yang data hasil lapangan kita, agar kita membandingkan dengan yang di citra, agar kita membandingkan data yang dicitra. Nah, kita masukkan ground check kita ini, kita italikin dulu. Nah, kita masukin data dari lapangan, yaitu ada dari stasiun atau titik yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita lihat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kita ambil tutupan lahannya. Nah,
tutupan lahannya. Di sini yang 6 itu karena ini sabana ini kita ganti jadi sabana ini sama aja kayak vegetasi, jadi sabana ini kita buat jadi vegetasi. Jadi 7 vegetasi, perairan vegetasi. Kemudian apa lagi duanya, lahan terbuka dan bangunan. Nah, ini kita warnain lagi biar mudah. Nah, jika sudah kita mau membandingkan dengan data yang dicitra itu, kita sekarang buka ArcGIS untuk melihat hasil dari citra. Nah, jika sudah, di sini yang pertama kita klik file, kita add data, ke add data lagi, kita add data tutupan lahan unsuri. Kemudian kita add data, kita masukin. Jika sudah, ini sudah muncul, terus kita zoom. Terus kita lanjut ke file lagi, kita add data, kemudian kita klik add XY data. Nah, di sini kita masukin hasil koordinat kita tadi. Bentar. Koordinat kelompok 2 ini dalam txt. Kemudian kita add data. Di sini X filenya X, Y filenya Y tetap. Terus yang Z filenya ini kita ganti jadi ST. Dan di sini di edit ini kita buat WGS 1984. Kalau jika sudah, kita klik OK. Nah, ini hasil titik kami itu ada di sini. Bentar. Ini kita ganti saja biar mudah. Sini. Nah, saya pakai ini kebesaran nanti. Nah, klik OK. Nah, ini titik kami yang hasil kami plotting. Kemudian untuk nambahin angka 1, 2, 3 atau seterusnya itu kita klik kanan di sini di koordinat ini, kita klik properties. Kemudian di label sini kita ganti yang label file ini, kita ganti jadi ST. Kemudian ini kita ganti saja jadi 12. Kemudian ini apa ya, timesnya Roman. Di sini kita checklist. Kemudian kita klik OK. Inilah hasil dari plotting kami. Nah, ini kita bandingkan dengan hasil klasifikasi citra tadi, biar kita bandingin dengan hasil lapangan. Nah, di sini kita lihat ya, 6 dengan 7 itu hijau, di sini hijau, berarti dia tuh vegetasi. Nah, kita tulis dulu 6, 7, 8, 9. Nah, ini full vegetasi. 10 juga. Terus kita lihat lagi yang 11-nya apa. Sebentar. 11-nya bangunan. Nah, bangunan. Lahan terbuka. Di sini 11-nya lahan terbuka, berarti 6 sampai 10 itu kita tulis kita ketik vegetasi. Yang terakhirnya lahan terbuka. Ini langsung saja kita warnain. Nah, jika sudah, di sini kita akan membuat perbandingannya, akan menguji akurasinya. Di sini kita buat dulu tabel sel klasifikasi.
Nah, di sini bangunan sama bangunan kita buat warna itu biar warna itu menunjukkan nilai yang benar atau nilai yang sesuai. Nah, di sini sesuaiin aja, bangunan kan abu-abu, lahan terbuka itu ini kering gitu. Kemudian vegetasi sama vegetasi itu hijau, perairan biru. Nah, jika sudah, di sini kita akan membandingkan hasil. Misalnya, nah di sini bangunan dengan bangunan, kita lihat di sini bangunan dan bangunan ada nggak? Jika tidak ada, berarti kita tulis 0. Kemudian di sini bangunan dengan lahan terbuka, tidak ada, 0 juga. Bangunan dengan vegetasi tidak ada. Bangunan dengan perairan tidak ada. Terus lanjut sampai yang bawah, lahan terbuka dengan bangunan, ada 1. Lahan terbuka dengan lahan terbuka tidak ada. Vegetasi dengan vegetasi ada 1, 2, 3. Kemudian bentar, salah, ini kita isi dulu yang ini. Lahan terbuka dengan vegetasi tidak ada. Lahan terbuka dengan perairan tidak ada juga. Vegetasi bangunan tidak ada. Vegetasi lahan terbuka ada 1. Vegetasi dan vegetasi 3. Vegetasi dengan perairan 1. Perairan bangunan tidak ada. Lahan terbuka perairan tidak ada. Perairan vegetasi tidak ada. Perairan juga tidak ada. Jika sudah, di sini kita akan totalin. Nah, di total baris ini kita total baris dulu. Kita menggunakan rumus sum. Nah, ini sama dengan sum untuk menghitung jumlahnya. Jika sudah, kita tarik dari kiri ke kanan. Sum dari sini ke kanan. Jika sudah, kita bisa langsung enter. Nah, ini 0 dan lanjut sampai ke bawah juga seperti itu. Sum Jika sudah, total kolomnya juga sama seperti total baris, tapi dia bedanya dari atas ke bawah. Pakai rumus sum. Nah, yang bangunan ini kita tarik, kita enter untuk mengetahui total setiap kolomnya. Kita enter lagi. Lakukan ini sampai selesai. Ini jika sudah kita totalin. Nah, di sini kita bisa buat sum. Ini terserah, bisa dari total baris maupun total kolom. Sini kita pakai saja total kolom. Nah, di sini kita tarik ke samping karena sama aja hasilnya nanti. Kita klik enter. Nah, di sini hasil dari total kolom maupun total baris. Kita lanjut ke di sini kita langsung ke produser akurasi untuk melihat data seberapa banyak data lapangan yang benar. Nah, sini kita masukin rumus sum, sama ngasih rumus sum, kemudian kita masukin yang ini, yang nilai yang berwarna dari bangunan tersebut, bangunan dan bangunan, nilai berwarna atau nilai yang sesuai. Kemudian kita bagi dengan total kolom yang bangunan juga. Kemudian kita enter. Kita lakukan hal yang sama sampai perairan. Nilai yang sesuai dibagi total kolom. Di sini kita lanjut ke user akurasi. User akurasi ini untuk melihat data citra berapa yang benar dengan data yang di lapangan. Nah, user akurasi ini sum sama untuk rumusnya sama kayak di sini, sum tapi
yang nilai sesuai ini kemudian dibagi total baris. Kalau yang tadi kan dibagi total kolom. Nah, ini total baris. Nah, di sini tapi kita lihat dulu kalau di sini kan sudah 0 semua, berarti di sini ini udah sesuai. Jadi kita nggak perlu masukin rumus lagi. Jika ada nilai seperti ini, nah ini ada nilai. Nah, ini kita perlu masukin rumus untuk melihat berapa yang tidak sesuai tadi. Nah, kita masukin rumus sum. Kemudian di sini kita klik yang berwarna atau nilai yang sesuai, kemudian kita bagi dengan total baris. Nah, kita lakukan hal yang sama. Sini kan ada kan ininya, nilainya. Di sini bagi dengan total baris. Kemudian di sini 0, semuanya 0, kita langsung tulis saja 0. Ya, kita lanjut ke overall akurasi. Ini kita kirim satu dulu. Ini juga. Nah, overall akurasi ini kan untuk nilai keseluruhan. Kita mau lihat nilai keseluruhan hasil klasifikasi citra dengan data lapangan tuh berapa persen kan. Nah, ini kita masukin rumus. Ini rumusnya sum juga. Sum. Kemudian nilai yang berwarna ini kita tambahin semua, kemudian nanti kita bagi dengan total kolom maupun total baris ini. Di sini nilai yang sesuai ini kita tambahin semuanya. Kita tutup kurung, kemudian kita klik bagi, dan kita bagi dengan total baris maupun total kolom ini. Kita klik enter. Nah, di sini 0,5. Nah, yang terakhir ini kappa koefisien. Kappa koefisien ini untuk kita menentukan apakah hasil uji akurasi tadi baik, buruk, atau sudah cukup, seperti itu. Nah, di sini sebelum kita masukin rumus di kappa koefisien, kita hitung dulu cara perhitungannya itu. Nah, caranya itu di sini kita buka kurung, total kolom ini dibagi dengan dikali dengan total baris, kemudian kita tutup kurung, kita tambah yang total kolomnya lahan terbuka, kita kali dengan total barisnya lahan terbuka, kemudian kita tambah total kolom dikali total baris, kita tambah lagi, kita dalam kurung lagi total kolom dikali total baris. Kita tutup kurung. Kalau jika sudah, kita klik enter. Nah, sebentar, ini belum di tanda ya. Ya sudah, kita klik enter. Ini hasilnya 16. Nah, jika sudah, kita baru bisa ke kappa koefisien ini. Kemudian ini rumusnya itu sama dengan di sini kita masukin kita dalam kurung total hasil kolom atau baris ini, kemudian kita kali, kita buka kurung lagi, kita klik sum. Bentar, kita klik sum. Kemudian kita buka kurung lagi. Nah, yang berwarna ini kita nilai sesuai, ini kita tambahin semua. Nah, jika sudah, kita tutup kurung 2 kali. Di sini kita kurangin dengan ini hasil yang perhitungan tadi. Kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan jumlah kolom ini lagi. Kita pangkatkan 2, ini seperti ini 2, kemudian kita kurangi lagi dengan perhitungan. Nah, di sini jangan sampai salah, kita harus masukin ini kurang depannya. Kita lihat dulu, kita enter. Nah, ini salah. Ini kita jangan sampai salah. Nah, di sini ini kalau misalnya tanda kurungnya aja itu bisa membuat hasilnya itu tidak sesuai. Nah, ini dia hasil dari kappa koefisien hasil plottingan kami. Jadi langsung aja kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulannya itu hasil kappa koefisien kami itu sangat buruk karena sangat jauh dari angka 1, yang dimana uji akurasi itu
yang sangat baik itu kalau kappa koefisiennya itu 1, dan ini sangat buruk karena 0,1. Itu misalnya dari 0 sampai 0,2 itu masih sangat buruk, kemudian 0,2 sampai 0,4 itu masih termasuk buruk juga, kemudian 0,4 sampai 0,6 itu sudah agak cukup tapi masih agak buruk, kemudian kalau 0,6 sampai 0,8 itu, nah itu udah mendekati baik. Kemudian kalau jika 0,6 nilai kappa koefisiennya sampai 0,8 sampai 1 itu berarti sudah sangat baik. Nah di sini kami mendapatkan 0,1 yang artinya ini sangat buruk. Jadi itu saja kesimpulannya. Kemudian lanjut saran praktikum kali ini itu tidak ada karena sudah sangat baik, materi sudah sangat baik. Kami ditungguin yang belum sangat ditungguin, terus cara menjelaskannya juga mudah dimengerti. Dan ya terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.